Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muklisin, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Model manajemen inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pendekatan IA dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendidikan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dari aset organisasi. Visi guru penggerak saya yaitu mewujudkan peserta didik yang mempunyai bakat tergali, berpikir kritis, kreatif, religius, kolaboratif berbasis teknologi di dalam lingkungan yang asri dan edukatif. Penjelasan komponen visi yang pertama yaitu bakat tergali. Menggambarkan prinsip pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, setiap murid mempunyai karakteristik dan keunikan masing-masing, sehingga perlu diidentifikasi agar bakatnya tergali sebagai bekal kebahagiaan murid untuk hidup di dalam masyarakat. Berpikir kritis, menggambarkan usaha dari dalam diri siswa bagaimana berpikir sesuai dengan daya imajinasi dan rasa ingin tahunya tentang sesuatu hal yang diperlukan dirinya dalam hidup. Selain itu, bernalar kritis sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis. Penjelasan kemudian selanjutnya, religius, menggambarkan sikap murid yang taat dan patuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan segala kewajiban terhadap Tuhan dan menjauhi segala larangan dari Tuhan. Sikap religius sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kolaboratif, menggambarkan sikap murid yang terbiasa bekerja sama, gotong royong, berdiskusi, musyawarah dalam setiap kesempatan, sehingga semua akan terasa mudah dan ringan dalam menyelesaikan tugas dan persoalan. Kolaboratif merupakan salah satu dimensi profil pelajar Pancasila. Penjelasan komponen visi selanjutnya berbasis teknologi, menggambarkan visi yang kontekstual dan kekinian. Murid harus mampu menjawab tantangan zaman era digital sebagai wujud tantangan era industri 4.0. Murid harus mulai informasi teknologi dalam perjalanan hidupnya. Lingkungan yang asri dan edukatif. Lingkungan asri dan mengandung unsur pendidikan merupakan elemen pendukung dan aset dalam keberhasilan sebuah visi. Menggambarkan sekolah yang nyaman untuk melakukan pembelajaran dan lingkungan tersebut mendukung dalam menunjang pendidikan. Dari visi tersebut muncul prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang berpikir kritis dan kreatif. Kemudian diturunkan ke dalam bagja, yaitu yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan peserta didik yang berpikir kritis dan kreatif. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menggunakan prosedur pembelajaran proyek based learning dan problem based learning. Yang ketiga, menciptakan kelas yang menyenangkan. Yang kedua, langkah kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa saja yang dapat membantu dalam mewujudkan peserta didik yang berpikir kritis dan kreatif? Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan peserta didik yang berpikir kritis dan kreatif?
Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dapat mewujudkan peserta didik yang berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, situasi apa saja yang dapat mendukung terwujudnya peserta didik yang berpikir kritis dan kreatif. Yang kelima, keterampilan apa yang sudah dikuasai guru untuk mendukung terwujudnya peserta didik yang berpikir kritis dan kreatif. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, guru, dan siswa, dan stakeholder. Yang kedua, mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidangnya melalui workshop dan in-house training. Yang ketiga, terlaksananya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menggunakan sumber daya yang tersedia yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir, menggunakan referensi dari berbagai sumber. Selanjutnya adalah G. Gali mimpi. Pertanyaannya, kegiatan positif apa yang dilakukan dalam mewujudkan peserta didik yang berpikir kritis dan kreatif? Bagaimana perasaan saya dengan terlaksananya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Apa saja hal-hal baru yang bisa aku lakukan setelah terlaksananya pembelajaran? Apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan terlaksananya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, melakukan observasi dan investigasi lingkungan. Yang kedua, melakukan pembelajaran dengan metode project based learning dan problem based learning. Yang ketiga, menghasilkan karya. Yang keempat, menampilkan hasil karya anak berupa panen karya pada akhir semester. Selanjutnya C, jabarkan rencana. Daftar pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Berapa lama untuk mewujudkan peserta didik yang berpikir kritis dan kreatif? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mewujudkan peserta didik yang berpikir kritis dan kreatif? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah pelaksanaan pembelajaran? Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama agar tercapai wujud peserta didik yang berpikir kritis dan kreatif? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, membuat capaian yang realistis untuk setiap pelaksanaan pembelajaran. Membuat catatan besar target yang akan dicapai sebelum pelaksanaan pembelajaran ke dalam jurnal. Membuat jadwal pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Membuat modul ajar. Yang terakhir, melaksanakan refleksi dan meminta masukan rekan sejawat. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memonitor terwujudnya pembelajaran ini? Bagaimana melaporkan hasil kegiatan monitoring ini? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, menyusun tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota. Yang kedua, membuat pelaporan secara berkala kepada kepala sekolah dan wali murid. Yang ketiga, meminta saran dan masukan kepada kepala sekolah dan teman sejawat dalam menyusun program pembelajaran yang mewujudkan peserta didik yang berpikir kritis dan kreatif. Demikianlah pemaparan kami. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.